Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kami dengan judul Analisis Pengaruh Gaya Hidup terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa. Dari kelompok kami sendiri beranggotakan 4 orang, di mana ada Amanda Febrianti, Putri Askarayana, TM Fauzan Al-Jamil, dan Zulaika Syaimang. Lanjut ke pendahuluan, gaya hidup mahasiswa memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan akademik. Berbagai aspek seperti kebiasaan belajar, pola tidur, aktivitas sosial, hingga kegiatan fisik dapat mempengaruhi kemampuan konsentrasi, tingkat stres, dan performa akademik secara keseluruhan. Dalam konteks pendidikan tinggi, tekanan akademik yang semakin meningkat menyebabkan mahasiswa perlu mengelola waktu dan kebiasaan sehari-hari secara efektif. Fenomena ini menjadikan kajian hubungan antara pola hidup dan capaian akademik semakin relevan untuk diteliti. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor gaya hidup yang berpotensi mempengaruhi performa akademik menjadi penting untuk dilakukan sebagai salah satu kajian bahan untuk mendukung keberhasilan studi dan kesejahteraan mahasiswa secara menyeluruh. Selanjutnya, ada penjelasan data dan variabel. Dataset yang kami ambil berisi informasi gaya hidup harian, di mana kami di sini mendapatkan 6 variabel, di antaranya student ID, identitas mahasiswa, studi hour per day, jam belajar mahasiswa per harinya, sleep hour per day, jam tidur mahasiswa per harinya, social hour per day, waktu yang dihabiskan sebagai indikator keseimbangan emosional dan manajemen waktu, physical activity hour per day, jam aktivitas fisik harian seperti olahraga yang berkaitan dengan kesehatan dan tingkat stres. Selanjutnya ada GPA, indikator utama prestasi akademik yang digunakan sebagai variabel untuk penelitian. Data kami berisi 2000 baris dengan 6 variabel penelitian. Oke, baik. Selanjutnya ada metode yang digunakan. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan pendekatan dengan metode regresi linear berganda untuk melihat apakah gaya hidup seperti jam belajar, jam tidur, jam sosial, dan aktivitas fisik berpengaruh terhadap GPA atau tidak. Nah, selanjutnya, sebelum membangun model, kami melakukan analisis deskriptif dulu untuk melihat gambaran awal si datanya. Setelah itu, kami membangun model regresi dan mengecek uji asumsi klasik. Baru setelah itu dilakukan uji F untuk melihat nih pengaruh secara bersama-sama. Kemudian ada uji T untuk pengaruh masing-masing variabel dan menghitung R-square untuk melihat seberapa besar model bisa menjelaskan si GPA tadi. Nah, di sini ada summary. Dari summary ini, rata-rata jam belajar adalah 7,48 jam per hari. Artinya, mayoritas mahasiswa itu belajar dari 6 sampai 9 jam per hari. Nah, kemudian ada rata-rata jam tidur 7,5 jam yang bisa dikatakan bahwa itu cukup stabil. Nah, kemudian ada jam sosial itu sekitar 2,7 jam. Tapi variasinya itu lebih besar. Kemudian ada aktivitas fisik. Rata-ratanya itu 4,32 jam dan variasinya paling tinggi. Kemudian ada GPA. GPA ini rata-ratanya 3,12 dengan penyebaran yang cukup kecil. Nah, kemudian ada scatter plot. Di scatter plot ini bisa dilihat ya dari grafiknya bahwa jam belajar itu punya hubungan positif yang kuat dengan GPA karena titik-titiknya itu naik dan garis regresinya jelas menanjak. Kemudian bisa dilihat di situ ada jam tidur yang hampir tidak punya hubungan. Titiknya acak dan garisnya hampir datar. Kemudian ada jam sosial nih. Di jam sosial itu sedikit negatif, tapi sangat lemah. Tidak ada pola yang jelas di sana. Kemudian ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini hubungannya negatif ringan. Kenapa? Karena garisnya menurun sedikit. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa dari 4 variabel tadi, yang paling berhubungan dengan GPA itu adalah jam belajar. Selanjutnya itu box plot. Nah, di box plot ini itu menunjukkan jam belajar, tidur, dan sosial semuanya itu punya median yang stabil dan jarak antar kuartil itu tidak terlalu lebar. Tapi lain halnya dengan aktivitas fisik yang punya penyebaran paling luas dan bahkan ada outlier di sana. Dan GPA memiliki median sekitar 3,4. Penyebarannya kecil, artinya itu nilai mahasiswa cenderung mirip. Jadi di antara variabel-variabel tadi, yang paling bervariasi itu aktivitas fisik, sementara GPA itu stabil. Nah, selanjutnya di sini adalah heat map. Nah, pada bagian ini terlihat bahwa jam belajar punya korelasi yang paling kuat dengan GPA, korelasinya yaitu 0,73, sehingga menjadi faktor yang paling berpengaruh. Jam tidur hampir tidak memiliki korelasi, yaitu min 0,00. Sedangkan jam bersosialisasi memiliki korelasi min 0,09.
dan aktivitas fisik dengan korelasi min 0,34 yang menunjukkan hubungan negatif. Kita juga melihat hubungan negatif antara variabel seperti aktivitas fisik dengan jam belajar. Jadi waktu belajar menjadi faktor utama penentu GPA. Nah, di sini kita bisa melihat Kiki plot menunjukkan bahwa sebagian besar variabel mendekati distribusi normal di bagian tengah, meskipun pada penyimpangan di bagian ujung. Jam belajar dan jam tidur cukup mengikuti garis diagonal, sementara jam sosial dan aktivitas fisik menyimpang lebih besar. GPA adalah variabel yang paling mendekati normal. Nah, di sini kita bisa melihat model regresi yang dihasilkan, yaitu dengan persamaan Y sama dengan 1,828 ditambah 0,161x1 tambah 0,03x2 tambah 0,09x3 tambah 0,08x4. Nah, di sini terlihat bahwa koefisien terbesar adalah pada jam belajar. Artinya, setiap tambahan 1 jam belajar meningkatkan GPA sekitar 0,161. Variabel lain pengaruhnya kecil, tapi tetap positif. Secara keseluruhan, gaya hidup ini sama-sama meningkatkan nilai GPA, namun dengan pengaruh yang berbeda. Nah, selanjutnya di sini adalah uji asumsi klasik yang diperlukan untuk memastikan model regresi layak digunakan. Nah, dari hasil pengujian ini terlihat bahwa uji normalitas menghasilkan p-value sebesar 0,3168. Artinya residua berdistribusi normal. Uji homoskedastisitas juga menunjukkan p-value sebesar 0,727, sehingga variabel error dianggap homogen atau tidak terjadi homoskedastisitas. Untuk uji autokorelasi dengan p-value 0,5528 menunjukkan bahwa residual tidak saling berkorelasi. Kemudian pada uji multikolinearitas, nilai PIP kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak ada masalah multikolinearitas antara variabel bebas. Nah, jadi secara keseluruhan, seluruh asumsi klasik terpenuhi sehingga model regresi digunakan valid dan layak untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang uji serempak. Dari hasil output R, diperoleh nilai F hitung sama dengan 587,8 dengan p-value kurang dari 2,2 dikali 10 pangkat minus 16. Dikarenakan nilai p-value-nya cukup kecil dari taraf nyatanya itu 0,05, maka H0 ditolak. Itu artinya keempat variabel gaya hidup tersebut secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap GPA. Selanjutnya ada uji parsial. Hasil analisis menunjukkan bahwa study Hurst memiliki p-value kurang dari 0,05 sehingga variabel ini terbukti berpengaruh signifikan terhadap GPA. Sementara itu ketiga variabel lainnya memiliki p-value lebih dari 0,05 sehingga ketiganya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap GPA. Walaupun nilai p-value social Hurst dan physical activity itu mendekati batasnya tuh, namun keduanya belum memenuhi kriteria pada taraf nyata 5%. Jadi ada koefisien determinasi atau R kuadrat berdasarkan output regresi. Nilai R kuadrat yang diperoleh adalah 0,54, yang berarti bahwa sekitar 54% variasi nilai GPA dapat dijelaskan oleh 4 variabel gaya hidup yang digunakan dalam model. Dengan kata lain, lebih dari separuh perubahan GPA dapat diprediksi dari variabel tersebut, sedangkan 46% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Setelah sekian banyak visualisasi dari kami akan memberikan hasil dan kesimpulan. Di mana hasil yang kami dapat yaitu model regresi berganda terbukti signifikan dengan uji asumsi klasik terpenuhi. Uji F menunjukkan bahwa keempat variabel berpengaruh signifikan secara bersama terhadap GPA. Secara parsial, jam belajar berpengaruh signifikan, jam tidur tidak signifikan, sedangkan jam bersosialisasi dan aktivitas fisik signifikan pada ambang batas. Nilai R kuadrat sama dengan 0,54 yang berarti 54% variasi GPA dapat dijelaskan oleh model. Kesimpulan dari analisis kami menunjukkan bahwa waktu belajar merupakan faktor paling dominan yang di GPA mahasiswa, sementara durasi tidur tidak berpengaruh secara signifikan. Aktivitas sosial dan aktivitas fisik memberikan pengaruh positif, namun berada pada signifikasi yang berarti pengaruhnya sangat kecil, menandakan bahwa gaya hidup tetap berperan dalam mendukung performa akademik. Model regresi mampu menjelaskan 54% variasi GPA, sehingga dapat dianggap cukup baik, sedangkan 46% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan waktu belajar yang efektif sekaligus menjaga keseimbangan aktivitas sehari-hari untuk memperoleh hasil akademik yang optimal. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.